Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliana Rohman dari kelas 2 Pak IC. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian mukjizat Al-Qur'an. Pengertian mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini senada dengan pengertian mukjizat jika ditinjau dari bahasa asalnya, yakni bahasa Arab. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya dengan redaksi yang berbeda. Mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah SWT melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa. Namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Maksud kemukjizatan Al-Qur'an bukan semata-mata Al-Qur'an melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Qur'an dan Rasul yang membawanya, dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah, mengabarkan dan menyerukan. Itu selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat dalam mukjizat. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa alam yang terlihat sehari-hari walaupun menyakitkan tidak dinamai mukjizat. Hal ini karena peristiwa tersebut merupakan suatu yang biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berbeda di luar jangkauan, sebab akibat yang hukum-hukumnya. Demikian pula dengan hipnotis dan sihir, misalnya sekilas tampak ajaib atau luar biasa karena dapat dipelajari, tidak termasuk dalam pengertian luar biasa dalam definisi di atas. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Hal-hal di luar kebiasaan tidak mustahil terjadi pada diri siapapun apabila keluar biasaan tersebut bukan dari seorang yang mengaku nabi. Hal itu tidak dinamai mukjizat. Demikian pula sesuatu yang luar biasa pada diri seseorang yang kelak bakal menjadi nabi ini pun tidak dinamai mukjizat, melainkan irsyah. Keluar biasaan itu terjadi pada diri seseorang yang taat dan dicintai Allah, tetapi ini pun tidak disebut mukjizat, melainkan karomah atau kerahmatan bertitik tolak dari keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka jelaslah bahwa tidak mungkin lagi terjadi suatu mukjizat sepeninggalannya. Namun, ini bukan berarti bahwa keluar biasaan tidak dapat terjadi dewasa ini. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap mereka yang melakukan kenabian. Tentu saja, ini harus bersamaan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum dan sesudahnya. Di saat ini, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang berjalan dengan ucapan sang nabi. Kalau misalnya ia berkata, batu ini dapat bicara, tapi ketika batu itu berbicara, dikatakannya bahwa sang penantang berbohong, maka keluar biasaan ini bukan mukjizat, tapi ihana atau istidraj. Yang keempat itu ada tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa, ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang untuk membuktikan kegagalan mereka. Aspek kemukjizatan tiap-tiap nabi sesuai dengan bidang keahliannya umatnya. Perhatikanlah misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yakni beralihnya tongkat menjadi ular yang dihadapkan kepada masyarakat yang amat mengandalkan sihir. Mukjizat yang begitu jelas ini benar-benar membungkamkan para ahli sihir yang ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam oleh indera mata. Tanpa perlu dianalisasi, namun peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum di mana seorang nabi tersebut diutus. Misalnya
seperti perahu Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga situasi dalam ombak dan gelombang yang sedemikian dahsyat tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dilemparkan dalam kobaran api yang sangat besar. Yang ketiga, tongkat Nabi Musa alaihissalam beralih wujud menjadi ular. Dan yang terakhir, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam terhadap berbagai macam penyakit atas izin Allah dan lain-lain. Yang kedua, ada mukjizat material, logis, dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Auguste Comte, sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Shihab tentang fase-fase perkembangan pikiran manusia, yaitu yang pertama fase keagamaan. Karena keterbatasan pengetahuan manusia tentang menafsirkan tentang semua gejala yang terjadi, dikembalikan kepada kekuasaan Tuhan atau jiwa yang tercipta dalam pikirannya masing-masing. Yang kedua, fase metafisika. Semua fenomena atau kejadian dikembalikan pada awal kejadian. Misalnya manusia pada awal kejadian. Terus fase ilmiah, manusia dapat menafsirkan fenomena melalui pengamatan yang teliti, dan penelitian ini sehingga didapat sebuah kesimpulan tentang hukum alam yang mengatur semua fenomena alam ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.